benar-benar murah dari banget. SMK 57. Dari SMK 57 ke Museum Kebangkitan Nasional cuma 3.500. Kayak kapan lagi gitu kan bisa naik TJ dari Ragunan atau dari SMK 57 itu ke Museum Kebangkitan Nasional cuma 3.500 saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Adam Putra Islami dari absen 1. Aku Marisa Abiana dari absen 16. Aku Alvira Kojavia dari absen 3. Aku Naila Safitri dari absen 17. Halo, perkenalkan, nama aku Ratu Bungas dari absen 24. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke Museum Kebangkitan ya. Kalau pada zaman dulu bangunan ini digunakan untuk sekolah kedokteran, bumi putra atau sekolah Stovia, School of Leading Van Airlines Arts. Nah, aku tanya lagi. Boleh? Kira-kira nih, kan katanya ya di sini dijadikan sekolah. Nah, kira-kira pelajar di sini apa sih makanan mereka selama di sini? Kalau untuk makanan mereka, makanan yang paling khas ya, yang sering mereka itu ada soto Betawi. Tapi untuk makanan untuk karbohidrat, energi mereka sama nasi seperti sekarang. Tapi untuk makanan yang paling ditunggu-tunggu pelajar Stovia di masa dia belajar adalah soto Betawi. Soto Betawi. Kenapa makanan soto Betawi jadi makanan yang paling ditunggu pelajar, Pak? Kenapa nggak kayak makanan lain, ada telur atau ada makanan lain? Karena pada masa itu cuma kuliner atau makanan soto Betawi yang standby di sekolah Stovia dan yang paling ditunggu-tunggu oleh pelajar Stovia. Jadi untuk kuliner yang makanan pelajar zaman dahulu yaitu adalah soto Betawi. Ini adalah tulisan atau kalimat yang diucapkan oleh H.F. Roll selaku direktur Stovia atau kepala sekolahnya saat membela Sutomo. Jadi kurang lebih yang diucapkan oleh H.F. Roll adalah, tuan-tuan sekalian, apakah tuan-tuan waktu masih muda tidak semerah Sutomo? Semerah itu artinya seberani Sutomo. Dan itu mereka rata-rata pertama kali masuk itu umur 11 tahun. Ini namanya ruang transit atau ruang tunggu. Ruang tunggu itu biasanya buat orang dari Belanda yang awalnya dari Belanda dari sini
Dan kalau bisa dilihat lantai di sini keramiknya beda. Jadi lantai-lantai bisa dilihat di ruangan sebelahnya beda. Jadi ini juga penghormatan kepada pengunjung tamu dari Belanda. Nah, di sebelah sini ada salah satu tokoh namanya Tirto Adi Suryo. Dia ini salah satu pelajar dari Sofia yang dikeluarkan karena kesalahannya sendiri, karena dia membagikan resep obat dari Sofia ke seorang Tionghoa. Jadi Belanda merasa rugi, jadi dia dikeluarkan. Dia juga dijuluki Bapak Paris karena dia yang membuat surat kabar pertama yang isinya adalah kondisi rakyat yang menderita saat penjajahan. kita lagi ada di asramanya. Di sini tuh jadi satu kamar terdiri dari satu dua kali dua, jadi kamarnya itu 16 orang guys. Terus nanti para pelajar-pelajar Sofia itu yang belajar di sekolah kedokteran sini tuh tidurnya di sini. Ini koper buat penyimpanan baju mereka guys. Peralatan mereka. Ini juga. Ini boleh dibilang ya? Enggak boleh. Ini video presiden Soekarno guys.
tanggal 17 Agustus 1945. Ini dari sumber arsip nasional Republik Indonesia. Ini juga ada menduduki tempat yang istimewa dalam sejarah perjuangan nasional kita, satu tempat yang unik. Seterusnya, Presiden mengajukan kepada segenap rakyat Indonesia, sekarang hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam. ya, vokalisnya ada Puspa, Selamat, dan ketua. Kita ke Museum Kebangkitan Nasional. Bye-bye. Museum Kebangkitan Nasional sebelum menjadi museum bangunan bergaya neo-renaissance ini merupakan sekolah bagi para bumi putra yang dikenal dengan nama School Thought of Leading Fang in Lance Arsen atau Stovia, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Sekolah Dokter Jawa. Gedung ini menjadi saksi sejarah terbentuknya organisasi modern pertama, yaitu Budi Gotomo pada 20 Mei 1908 yang diperkasai oleh Dr. Sutomo, Dr. Wahyudin Sudihusodo, Dr. Setiabudi, dan kawan-kawan. Dan makanan khas pada masa ini yang sering mereka makan dan tunggu-tunggu adalah soto Betawi.